Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merinda Widiawati, absen 19 dari kelas 12 IPS 4. Saya lahir di Cirebon pada tanggal 24 Mei 2004. Kegiatan pembelajaran 1 berjudul Pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. 1. Konsep transportasi. Istilah transportasi berasal dari bahasa Latin, yaitu transporter. Terdiri atas kata trans yang berarti seberang atau sebelah lain dan kata porter yang berarti mengangkut atau membawa. Jaringan transportasi adalah serangkaian simpul dan ruang kegiatan atau kawasan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas, sehingga membentuk satu kesatuan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas. Ada beberapa pengertian transportasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Papa Kostas tahun 1987 mengatakan bahwa transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu berdasarkan arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung aktivitas manusia. 2. Menurut Morlock tahun 1978 mendefinisikan transportasi sebagai suatu tindakan, proses, atau hal yang sedang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan yang ketiga, menurut Warpani tahun 2002 mengatakan bahwa transportasi atau perangkutan adalah kegiatan perpindahan orang dan barang dari satu tempat atau asal ke tempat lain atau tujuannya dengan menggunakan sarana seperti kendaraan. Komponen dalam sistem transportasi. Jaringan transportasi adalah suatu sistem untuk memindahkan orang ataupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Berikut ini ada beberapa komponen dalam sistem transportasi. Yang pertama, benda yang digerakkan. Sistem transportasi adalah suatu produk sistem perjalanan dari tempat asal ke tempat tujuan. Manusia dan barang menjadi objek pengangkutan yang diangkut menggunakan sarana transportasi. Yang kedua, ada sarana transportasi yang merupakan alat perhubungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup masyarakat diaplikasikan dalam berbagai kegiatan, misalnya kegiatan perdagangan, perindustrian, pertanian, dan sebagainya. Yang ketiga, ada prasarana transportasi, yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses pemindahan benda. Prasarana transportasi diantaranya terdiri dari jalan, terminal, dan sebagainya.
Selanjutnya itu ada pengelompokan jalan. Pengelompokan jalan itu dibagi menjadi 3, ada yang menurut sistem, ada yang menurut fungsinya, ataupun ada yang menurut status. Berikut penjelasannya. Pertama, pengelompokan jalan menurut sistem. Pengelompokan jalan menurut sistem ini dibagi menjadi 2, yaitu ada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Apa bedanya? Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional. Sedangkan sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Yang kedua, pengelompokan jalan menurut fungsinya. Jalan umum menurut fungsinya itu dikelompokkan menjadi 4. Ada jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Apa sajakah fungsinya? Jalan arteri itu berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-ratanya itu tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Lalu jalan kolektor itu berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatannya rata-rata sedang dan jumlah jalan masuknya itu biasanya dibatasi. Lalu ada jalan lokal, berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat. Kecepatan rata-ratanya rendah dan jumlah jalan masuknya itu tidak dibatasi. Lalu yang terakhir ada jalan lingkungan yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-ratanya itu rendah. Yang ketiga, ada pengelompokan jalan menurut status. Status jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan administrasi pemerintahan. Tujuan pengelompokan jalan itu agar jalan memiliki kepastian hukum dan di bawah wewenang yang jelas. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Apa sajakah itu? A. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional dengan jalan tol. B. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan jalan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, serta antar ibu kota kabupaten atau kota dengan jalan strategis provinsi. Lalu jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten. Lalu ada jalan kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Lalu ada jalan desa. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi.
Ada dua faktor yang menjadi parameter utama dalam penentuan jaringan transportasi, yaitu yang pertama ada aksesibilitas. Aksesibilitas itu merupakan konsep dasar. Dalam hal ini, aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengatur tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan, berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Selain itu, komponen sistem transportasi terliput adanya unsur kemajuan teknologi, keterbatasan sistem jaringan, sistem operasi, dan lain sebagainya. Implikasi dari perubahan atau perkembangan sistem aktivitas adalah meningkatkan kebutuhan prasarana dan sarana dalam bentuk pemenuhan kebutuhan aksesibilitas. Peningkatan aksesibilitas ini selanjutnya akan memicu berbagai perubahan tata guna lahan. Proses perubahan yang saling mempengaruhi ini akan berlangsung secara dinamis. Yang kedua, ada bangkitan dan pergerakan. Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Berikut ini ada dua aspek tata guna lahan menurut Tamin, yaitu A. Maksud perjalanan merupakan ciri khas sosial suatu perjalanan, misalnya ada yang bekerja, sekolah, dan sebagainya. B. Jarak dari pusat kegiatan yang berkaitan dengan kepadatan penduduk dan pemilihan moda. Yang C. Ada peruntukan penggunaan lahan adalah ciri khas alami yang dapat dijadikan parameter dalam menentukan perencanaan jaringan transportasi. Dan yang terakhir, D. Pemilihan moda perjalanan merupakan sisi lain dari maksud perjalanan yang dapat digunakan untuk mengelompokkan macam perjalanan. Setiap moda mempunyai kekhususan dalam transportasi kota dan mempunyai beberapa keuntungan di samping sejumlah kekurangan. 2. Perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi adalah suatu perencanaan kebutuhan prasarana transportasi seperti jalan, terminal, pelabuhan, pengaturan, serta sarana untuk mendukung sistem transportasi yang efisien, aman, dan lancar, serta berwawasan lingkungan. Perencanaan transportasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan dan memprediksikan kebutuhan transportasi di masa yang akan datang. Data yang dibutuhkan itu dalam perencanaan transportasi meliputi data kependudukan atau demografi, penggunaan lahan, kondisi ekonomi, dan data kebutuhan perjalanan atau demand travel. Data ini digunakan untuk analisis pola mobilitas penduduk. Selain itu, ada yang digunakan dalam kajian transportasi, yaitu lokasi pekerjaan, waktu yang diperlukan untuk tiba di lokasi pekerjaan, kepemilikan kendaraan, dan jenis kendaraan digunakan. Lalu, terdapat konsep perencanaan transportasi yang paling populer, yaitu model perencanaan transportasi 4 tahap menurut Tamin tahun 2000. Model perencanaan ini merupakan gabungan dari beberapa seri submodel yang masing-masing harus dilakukan secara terpisah dan berurutan. Adapun keempat dari submodel tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada
pemodelan bangkitan dan tarikan pergerakan atau trip generation and trip attraction. Tahap bangkitan dan tarikan pergerakan bertujuan untuk memperkirakan jumlah pergerakan yang akan dilakukan pada setiap tempat asal ke tempat tujuan. Misalnya, anak sekolah yang akan pergi ke sekolah. Data atau informasi yang digunakan dalam penentuan bangkitan dan tarikan pergerakan yaitu penggunaan lahan, penduduk, dan kondisi sosial ekonomi. Berikut ini adalah ilustrasi bangkitan dan pergerakan. Lalu yang kedua, ada pemodelan sebaran atau distribusi pergerakan atau trip distribution. Tahap distribusi pergerakan merupakan interaksi antar penggunaan lahan, angan transportasi, dan arus lalu lintas. Pola distribusi atau sebaran arus lalu lintas antara tempat asal ke tempat tujuan merupakan hasil interaksi antara lokasi dan penggunaan lahan. Di dalam pemodelan distribusi pergerakan dikenal istilah interaksi spasial. Interaksi spasial dalam geografi adalah arus manusia, barang, uang, atau informasi. Interaksi ini dikarenakan adanya perbedaan potensi wilayah. Berikut ini adalah ilustrasi distribusi pergerakan. Yang ketiga, ada pemodelan pemilihan moda. Pemilihan moda merupakan bagian yang terpenting dalam perencanaan transportasi ini karena dilakukannya pemilihan jenis angkutan umum. Berikut ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan moda, seperti A. Kepemilikan kendaraan pribadi. Semakin tinggi pemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil juga ketergantungan kita pada angkutan umum. Yang B. Struktur rumah tangga. Dalam hal ini berdasarkan kondisi rumah tangga seperti umur keluarga dan jumlah anggota keluarga, di mana semakin banyak umur dan jumlah anggota keluarga, maka akan semakin tinggi peluang untuk mempunyai kendaraan pribadi. C. Adanya pendapatan. Semakin tinggi pendapatan yang kita hasilkan, maka akan semakin besar peluang menggunakan kendaraan pribadi. Lalu yang D. Tujuan pergerakan. Misalnya, ada orang yang akan menggunakan kendaraan pribadi karena ketepatan waktu dan kenyamanan. Maka hal itu tidak akan kita dapatkan saat kita menggunakan angkutan umum. Lalu yang E, waktu terjadinya pergerakan. Misalnya pada malam hari, seseorang akan menggunakan kendaraan pribadi karena tidak adanya angkutan umum. Lalu yang terakhir atau yang F, jarak perjalanan. Maka semakin jauh jaraknya cenderung menggunakan angkutan umum. Yang keempat, model pemilihan rute perjalanan atau traffic assignment. Dalam setiap orang dalam melakukan pergerakan itu akan mencari rute untuk meminimalkan biaya dan waktu perjalanan yang dikeluarkan. Nah, dalam proses pemodelan pemilihan rute, data yang digunakannya itu antara lain permintaan angkutan dan jaringan jalan. Selain itu, faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan rute pergerakan yaitu adanya waktu tempuh, jarak, biaya itu bisa berupa bahan bakar atau yang lainnya. Lalu ada kemacetan dan antrian, serta jenis jalan raya seperti jalan tol ataupun arteri. Lalu, pemandangan kawasan tertib lalu lintas dan marka jalan, serta kebiasaan. Pemilihan rute itu sangat diperlukan untuk dapat menghindari kemacetan dan kendala lainnya yang biasa terjadi ketika di jalan. Misalnya saat akan melakukan perjalanan yang harus melewati jalan yang sudah teridentifikasi macet, maka kita bisa mencari jalur alternatif lain untuk mencapai tujuan. Dan tujuan perencanaan transportasi, apakah itu tujuannya? Yaitu
Perencanaan transportasi itu kan ditujukan untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang terjadi atau kemungkinan terjadi di masa yang akan mendatang. Lalu, tujuannya itu adalah untuk mencari penyelesaian masalah transportasi dengan cara yang paling tepat, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Salah satu permasalahan yang paling umum terjadi terkait transportasi itu adalah kemacetan. Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya lalu lintas yang ditandai dengan menurunnya kecepatan perjalanan dari kecepatan yang seharusnya atau bahkan terhentinya lalu lintas. Berikut ini ada beberapa aspek penting yang mempengaruhi kemacetan lalu lintas seperti tipe lingkungan jalan atau penggunaan lahan di sisi jalan. Tipe lingkungan jalan menurut Munawir tahun 2004 itu terbagi menjadi komersial dan permukiman. Komersial itu penggunaan lahan untuk kegiatan komersial, misalnya pasar, pertokoan, perkantoran, dan lainnya. Dengan akses samping jalan langsung untuk kendaraan dan pejalan kaki. Lalu pemukiman itu penggunaan lahan untuk pemukiman dengan akses samping jalan langsung untuk kendaraan dan pejalan kaki. Lalu ada tipe pelayanan jalan. Menurut Dirjen Bina Marga tahun 1997, tingkat pelayanan jalan atau level of service adalah ukuran kualitatif yang digunakan untuk menerangkan mengenai kondisi operasional dalam arus lalu lintas dan penilaiannya oleh pemakai jalan, atau pada umumnya dinyatakan dalam kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, interupsi lalu lintas, kenyamanan, dan keselamatan. Dalam tingkat pelayanan jalan dapat digunakan untuk mengetahui kondisi lalu lintas pada suatu jalan dan dapat digunakan sebagai indikator kemacetan yang didasarkan pada kondisi lalu lintas pada suatu jalan yang dibedakan menjadi 6 tingkatan. Contohnya seperti dalam tabel berikut ini. Selanjutnya ada volume lalu lintas, merupakan jumlah dari arus lalu lintas yang menunjukkan jumlah kendaraan yang melintasi satu titik pengamatan dalam satuan waktu, seperti hari, jam, ataupun menit. Dalam pengambilan data, setiap kendaraan yang dicatat masih memakai ekuivalensi mobil penumpang. Hasil tersebut kemudian dikonversikan menggunakan nilai satuan mobil penumpang per jam. Tujuan mengubah ekuivalensi mobil penumpang atau EMP menjadi SMP atau satuan mobil penumpang adalah untuk menyamakan satuan kendaraan. Dan berikut ini merupakan contoh nilai ekuivalensi kelas kendaraan menurut Dirjen Bina Marga tahun 1997. Lalu ada kapasitas jalan. Kapasitas jalan dapat diartikan sebagai kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas dalam satuan waktu tertentu. Dinyatakan dalam jumlah kendaraan yang melewati potongan jalan tertentu dalam 1 jam kendaraan atau per jam, atau dengan mempertimbangkan berbagai jenis kendaraan yang melalui suatu jalan digunakan satuan mobil penumpang sebagai satuan kendaraan dalam perhitungan kapasitas, maka kapasitas menggunakan satuan mobil penumpang per jam. Lalu yang terakhir adalah hambatan samping.
Menurut Dirjen Bina Marga tahun 1997, hambatan samping adalah dampak terhadap kinerja dari aktivitas samping segmen jalan. Hambatan samping tersebut antara lain adalah pejalan kaki, angkutan umum, dan kendaraan lain parkir atau berhenti, kendaraan masuk atau keluar sisi jalan, dan kendaraan lambat seperti becak dan kereta kuda. Lalu, apa sajakah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan transportasi? Yaitu, yang pertama, sarana yang telah ada didaya gunakan secara optimum dan ditunjukkan guna merancang dan membangun berbagai sarana baru. Yang kedua, sarana harus direncanakan untuk memenuhi kebutuhan lalu lintas yang sudah ada maupun yang akan ada, diletakkan pada lokasi yang tepat di dalam daerah atau kota, dan secara ekonomi harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, perangkutan harus memberikan keuntungan maksimum kepada masyarakat dengan meminimumkan penggunaan waktu dan biaya. Dan yang terakhir atau yang keempat, pada saat yang sama harus diperhitungkan pula peningkatan tuntutan akan perkembangan kota atau tata guna lahan serta perluasan wilayah perkotaan. Tahapan proses perencanaan. Apa sajakah tahapannya? Yaitu berikut tahapan proses perencanaan perangkutan. Yang pertama, pendataan kondisi yang ada, yaitu meliputi tata guna lahan, kependudukan, pemilikan kendaraan, lalu lintas orang dan kendaraan, sarana angkut, kegiatan ekonomi, sumber keuangan, dan bangkitan lalu lintas. Yang kedua, kebijaksanaan pemerintah untuk masa yang akan datang, yaitu meliputi pengawasan dan kebijaksanaan pemerintah atas perkembangan pertanahan, serta ciri khas jaringan perhubungan yang akan datang. Yang ketiga, perkiraan perkembangan wilayah kota, meliputi perkiraan jumlah kependudukan, kegiatan ekonomi, pemilihan kendaraan, tata guna lahan, dan jaringan perhubungan di masa yang akan datang. Lalu yang terakhir atau yang keempat, yaitu perkiraan lalu lintas di masa yang akan datang, yang meliputi bangkitan lalu lintas di masa depan, pemilihan moda angkutan atau ragam kendaraan, perpindahan antar zona, pembebanan dari pergerakan antar zona ke dalam jaringan perangkutan, dan evaluasi. Tiga, penginderaan jauh untuk kajian transportasi. Hal ini berperan dalam kajian transportasi, yaitu untuk penyediaan data penggunaan lahan, pengumpulan data sosial ekonomi, dan inventarisasi jaringan transportasi. Berikut ini penjelasan mengenai peran penginderaan jauh. Yang pertama ada penyediaan data penggunaan lahan, yang berperan untuk menentukan pola pergerakan, volume, distribusi sarana angkutan, dan tingkat aksesibilitas sistem transportasi. Data penggunaan lahan dapat menentukan harga lahan yang sangat penting dalam perencanaan dan pengembangan kawasan perdagangan, permukiman, industri, dan jasa. Kemudian, ada data lokasi tempat tinggal penduduk atau permukiman dan lokasi beraktivitas penduduk atau bekerja, sekolah, dan rekreasi, merupakan sebuah faktor yang sangat berpengaruh dalam pergerakan penduduk, sehingga data penggunaan lahan sangat penting untuk perencanaan transportasi.
Setiap citra penginderaan jauh dapat menampilkan data penggunaan lahan dengan waktu perekaman yang berbeda, sehingga dapat digunakan untuk memperoleh informasi perubahan penggunaan lahan dalam perencanaan transportasi. Yang kedua, pengumpulan data sosial ekonomi dan jumlah penduduk. Hal ini berperan untuk memperkirakan jumlah penduduk melalui citra penginderaan jauh, yaitu dengan menghitung jumlah unit pembangunan dan tipe ukuran bangunan rumah, dikalikan dengan jumlah penghuni tipe rumah tersebut. Kategori untuk setiap rumah yaitu jumlah keluarga besar, keluarga sedang, dan keluarga kecil. Sedangkan kepadatan kategorinya padat, sedang, dan jarang. Untuk mengetahui pola persebaran penduduk dapat diestimasi dari pola permukiman penduduk. Dan yang terakhir ada inventarisasi jaringan transportasi atau kondisi jalan. Citra penginderaan jauh resolusi tinggi dapat menampilkan data jaringan jalan, sungai, rel kereta api dengan sangat jelas. Bahkan, fungsi jalan dapat dibedakan dari citra seperti jalan tol, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Selain jaringan jalan, pada citra juga dapat ditampilkan persimpangan jalan, tempat parkir, terminal, bandar udara, dan stasiun kereta api. Informasi yang detail dan akurat tentang jaringan jalan merupakan dasar untuk manajemen dan perencanaan transportasi. Citra satelit penginderaan jauh dapat menyediakan sumber informasi spasial jaringan jalan seperti lokasi, panjang jalan, lebar jalan, kualitas jalan atau jalan beraspal, jalan paving block, dan jalan tanah. Lalu, informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki data sistem transportasi yang sudah ada. Seperti itu penjelasan tentang materi pemanfaatan peta untuk jaringan transportasi. Maaf bila ada kata-kata atau pengejaan yang salah ataupun kurang tepat, dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan dan melihat video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.